Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bertemu di pertemuan perdana khusus terkait mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, saya ingin sapa dulu saudara-saudara semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat tentunya. Para pejuang ilmu kita, mudah-mudahan saudara tetap semangat dalam menimba ilmu sampai akhirnya saudara diwisuda. Nah, pada pertemuan kali ini, yang pertama ini kita akan membahas tentang gambaran umum akuntansi. Dalam pembahasan perkuliahan ini, gambaran umum akuntansi ini, setidaknya ada 3 kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, saudara nanti mampu menjelaskan dan menganalisis transaksi atau kasus-kasus pada perusahaan jasa. Dan yang kedua, saudara mampu menjelaskan proses analisis transaksi pada kasus yang terjadi di perusahaan jasa. Serta yang ketiga, saudara mampu menjelaskan, menyesuaikan transaksi perusahaan jasa tersebut. Saudara-saudara sekalian, kompetensi dan capaian pembelajaran yang diharapkan pada perkuliahan hari ini adalah yang pertama, saudara mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Kemudian saudara mampu menjelaskan siapa saja pemakai informasi akuntansi. Dan yang ketiga, saudara harus mampu menjelaskan jenis dan bentuk perusahaan. Yang keempat, saudara harus mampu menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Dan yang kelima, saudara harus mampu menjelaskan tentang profesi di bidang akuntansi. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang akuntansi, ada beberapa para ahli yang telah memberikan definisi akuntansi. Di antaranya American Accounting Association. Menurut American Accounting Association ini, saudara, bahwa akuntansi itu merupakan proses catatan, ya, proses pengklasifikasian dan penyajian informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam pengertian ini yang bisa kita garis bawahi adalah yang namanya akuntansi itu adalah catatan tentang informasi ekonomi. Maknanya adalah segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan hal-hal keuangan. Kalau catatan-catatan yang terkait kejadian-kejadian yang tidak ada kaitannya dengan informasi keuangan, maka itu bukanlah tergolong kepada akuntansi. Begitu juga pengertian dari Winarno dan Sumarso, hampir sama ya saudara-saudara dengan American Accounting Association. Nah, ini Bapak gambarkan ilustrasi kegiatan akuntansi itu melakukan proses pencatatan, terutama melakukan pencatatan transaksi itu secara kronologis setiap hari pada jurnal yang telah tersedia, jurnal umum. Kemudian saudara postingkan ke buku besar, nanti saudara akan menghasilkan neraca saldo, dan seterusnya akan menghasilkan laporan keuangan. Saudara-saudara sekalian, apa saja pemakai informasi akuntansi? Nah, di konteks pemakai informasi akuntansi ini, saudara, ada 2 pengguna yang memerlukan informasi akuntansi itu. Pertama, pengguna internal, dan yang kedua, pengguna eksternal. Siapa pengguna internal itu? Tentunya pihak-pihak yang berada di dalam lingkup perusahaan, yaitu pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Kemudian pengguna eksternal itu adalah pihak luar yang membutuhkan sekali informasi akuntansi perusahaan. Di antaranya ada investor, kalau ingin menanamkan saham, dia akan butuh informasi akuntansi. Dan ada kreditor, kalau ingin memberikan pinjaman kepada perusahaan, dia butuh informasi akuntansi. Kemudian pemerintah, kalau dia menetapkan pajak yang harus dibayarkan. Dan yang kelima, bankir. Bankir ini adalah memutuskan apakah perusahaan kita layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi ini? Penggunanya adalah pertama investor, ya tujuannya dia ingin menganalisis kondisi perusahaan untuk keputusan berinvestasi. Kemudian direktur keuangan,
Direktur keuangan ini untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utangnya tepat waktu, dan berikutnya adalah manajer produksi. Itu dalam rangka menentukan berapa besarnya harga pokok produksi. Nah, ini Bapak gambarkan, Saudara, ilustrasi pemakai informasi akuntansi. Salah satunya adalah direktur perusahaan. Coba lihat gambar ini. Direktur perusahaan itu sangat membutuhkan laporan keuangan untuk dianalisis, melihat kondisi perusahaan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya Bapak lanjutkan dengan jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu didasarkan kepada kepemilikannya, maka dia tergolong kepada perusahaan perorangan, ada perusahaan persekutuan, dan ada perusahaan perseroan. Nah, kalau perseorangan berarti ya yang punya hanya satu orang. Kalau persekutuan berarti yang punya dua atau lebih. Dan kalau perseroan berarti ini yang punya banyak sekali ya pemegang sahamnya, dan tanggung jawabnya juga terbatas. Nah, kalau dia berdasarkan kegiatan bisnis, maka perusahaan itu tergolong kepada ekstraktif, yaitu dia mengelola sumber daya alam, kemudian agraris, ada yang bergerak di bidang pertanian, kemudian manufaktur, ada yang mengolah bahan baku jadi barang jadi, dan ada juga perusahaan jasa. Nah, ini tentunya menyediakan layanan yang tidak berwujud kepada pelanggannya. Nah, ini ilustrasi, Saudara, jenis dan bentuk perusahaan. Nah, dalam konteks ini, Saudara melihat ada Gojek, ada Tokopedia. Ini salah satu contoh jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Saudara-saudara sekalian, berikutnya, apa saja bidang-bidang dalam akuntansi? Sebetulnya bidang akuntansi itu banyak sekali, Saudara. Tapi dalam hal ini, Bapak jelaskan 3 bidang secara garis besar terlebih dahulu, karena ini merupakan pengantar dalam akuntansi. Bidang yang pertama adalah akuntansi keuangan. Nah, bidang yang pertama ini berfungsi untuk menyusun laporan keuangan guna dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Kemudian yang kedua adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini ditujukan untuk bagaimana kita di perusahaan mampu menghitung biaya produksi kita serta biaya operasional perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah akuntansi manajemen, yaitu bagaimana menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen, pihak direktur, manajer, ya, semua yang berada di internal perusahaan. Nah, ini ilustrasi dari bidang-bidang akuntansi, Saudara. Salah satunya ini adalah bidang audit. Bidang audit ini merupakan bagian dari bidang akuntansi keuangan. Yaitu kalau akuntansi keuangan tadi menyusun laporan keuangan, maka bidang audit ini adalah memeriksa kebenaran laporan keuangan yang telah dibuat itu. Nah, selanjutnya, Saudara, apa saja profesi di bidang akuntansi? Nah, ini nanti terkait dengan karir Saudara setelah tamat dari kampus kita ini. Pertama adalah akuntan perusahaan. Nah, fungsi Saudara nanti di situ adalah mengelola keuangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah akuntan publik. Ini Saudara pihak independen. Saudara memberikan jasa audit dan juga jasa konsultasi terhadap penyusunan laporan keuangan dan juga pemeriksaan laporan keuangan. Nah, yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, ini Saudara nanti bekerja di instansi pemerintah. Misalnya, Saudara nanti bisa berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan atau di Badan BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dan yang berikutnya adalah akuntan pendidik. Nah, profesi ini Saudara tentunya Saudara akan menjadi dosen nantinya, yaitu mengajar dan meneliti di bidang akuntansi. Nah, ini Saudara ilustrasi profesi di bidang akuntansi. Kalau Saudara tertarik dan berminat nanti untuk menjadi seorang akuntan publik, maka Saudara dapat mendirikan kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ini contoh kantor akuntan publik dari Budi Andrew dan rekan. Ya. Nah, inilah Saudara materi kita pada hari ini. Nanti Saudara kalau ingin berkarir dalam dunia akuntansi, ya Saudara bisa memilih salah satu dari pekerjaan.
Saudara bisa jadi pegawai, saudara bisa jadi bankir, dan saudara juga bisa menjadi konsultan pajak, ya. Dan saudara juga bisa banyak banyak perusahaan yang mau menerima saudara nantinya kalau saudara bekerja di dunia akuntansi nantinya, ya. Baik saudara, saudara bisa memilih pekerjaan-pekerjaan itu nantinya, tapi tentunya saudara harus telah diwisuda dulu dari kampus ini. Ya, demikian materi kita pada pertemuan kali ini, dan nanti silakan akan diberikan penugasan kepada saudara nantinya terkait dengan kemampuan saudara menjelaskan tentang gambaran umum akuntansi ini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.